Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Anggita dari kelas 4A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis borak dalam bakso daging sapi A dan B di daerah Tenggilis Mijoyo, Surabaya menggunakan metode spektrofotometri. Dalam PPT ini saya membahas tentang pendahuluan, metode, serta hasil dan kesimpulan. Pertama-tama masuk ke bab pendahuluan. Bakso daging sapi A merupakan salah satu jenis makanan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Namun masih banyak pembuatan bakso tersebut ditambahkan dengan bahan berbahaya seperti boraks. Penggunaan boraks di sini yaitu dijadikan sebagai bahan pengawet yang dimana nanti akan membuat si bakso ini tahan lebih lama. Lalu ada dampak buruk bagi kesehatan dari penggunaan boraks itu sendiri, yaitu bisa menyebabkan mual muntah, sakit kepala, diare, bahkan kemerahan pada kulit. Untuk gejala lebih lanjutnya bisa ditandai dengan badan lemah, kerusakan ginjal, pingsan, bahkan shock dan kematian bila tertelan 5-10 gram boraks. Nah, untuk itu, penggunaan boraks sebagai bahan tambahan makanan dilarang sesuai dengan SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 Menkes per 9/1988. Nah, dengan ini maka dilakukanlah analisis kadar boraks di dalam produk bakso sapi A dan B dengan menggunakan spektrofotometri visible. Untuk selanjutnya yaitu masuk ke metode dan hasil. Untuk metode penelitian, yaitu menggunakan uji kuantitatif serta uji kualitatif. Uji kuantitatif yaitu dengan metode spektrofotometri UV-Vis, serta untuk uji kualitatif menggunakan uji kertas kumin dan uji nyala api. Pada uji kuantitatif, yaitu menggunakan spektro, pertama-tama alat yang digunakan untuk menganalisis boraknya yaitu spektrofotometri itu sendiri dengan menggunakan panjang gelombang yaitu sebesar 541 nm atau nanometer. Nah, untuk tahapan-tahapan yang dilakukan yaitu pertama pembuatan larutan baku induk larutan borak. Selanjutnya yaitu penentuan kadar borak dalam sampel bakso daging sapi. Nah, di sini untuk hasil yang didapatkan yaitu dari data kurva baku boraks didapatkan hasil kadar, absorbansi Y serta Y min Y. Nah, untuk hasil perhitungan ini dari data yang sudah didapatkan maka memberikan nilai A sebesar min 8,1327 kali 10 pangkat min 4, lalu untuk B yaitu 1,0649 dan untuk R yaitu sebesar 0,9993. Lalu untuk nilai LLOD yaitu 0,0464 dpj, lalu untuk LLOQ yaitu sebesar 0,1511 dpj, serta untuk PXO yaitu sebesar 3,73%. Maka didapatlah hasil Y yaitu min 8,1327 dikali 10 pangkat min 4 lalu ditambah 1,0649X. Nah, penentuan akurasi sampel bakso daging sapi A dan B yang dijual di daerah X dan Y Tenggilis Mijoyo, Surabaya menggunakan parameter akurasi. Nah, untuk rumus dari parameter akurasi menggunakan nilai persen recovery yaitu kadar baku yang diperoleh dibagi kadar baku yang ditambahkan lalu dikali 100%. Nah, di sini bisa dilihat bahwa data persen recovery bakso daging sapi A dan B yang dijual di daerah Tenggilis Mijoyo, Surabaya. Nah, dari hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa nilai persen recovery untuk boraks pada sampel bakso daging sapi A yaitu sebesar 102,9% dengan rentang yaitu 100,10% sampai 104,91%. Nah, untuk sampel B yaitu sebesar 92,05% dengan rentang 87,39% sampai 95,36% yang tidak melebihi batas persyaratan yaitu sebesar 80 sampai 120%. Kemudian selanjutnya dilakukan uji presisi dengan cara mengambil 3 konsentrasi, yang kemudian masing-masing konsentrasi ini diamati sebanyak 3 kali. Hasil presisi ditunjukkan dengan nilai rata-rata KAPI sampel A yaitu sebesar 0,36% dan nilai KAPI sampel B yaitu sebesar 0,23%, yang dimana hasil ini tidak melebihi batas persyaratan yaitu KAPI tidak boleh lebih besar dari 2%. Selanjutnya yaitu dengan metode uji kuantitatif. Ada kertas kurkumin serta uji nyala api. Untuk kertas kurkumin yaitu prosedurnya dengan cara mengambil sehelai kertas kurkumin kemudian meneteskan 1-2 tetes cuplikan. Lalu dikeringkan pada oven dengan suhu kira-kira 1000 derajat. Nah, selama 3 menit. Selanjutnya meneteskan 1 tetes larutan natrium hidroksida 1 ditunggu sampai kira-kira 4-5 menit. Lalu adanya borak nanti yang dihasilkan akan menunjukkan dengan perubahan hijau kehitaman. Pada analisis ini, analisis bakso sapi A dan B dengan menggunakan kertas kurkumin tidak adanya perubahan warna menjadi hijau kehitaman. Maka dapat disimpulkan bahwa bakso daging sapi A dan B ini tidak mengandung boraks. Selanjutnya yaitu ada uji nyala api. Dengan prosedur yaitu ditambahkan 5 mili metanol dan 1 mili asam sulfat pekat ke dalam sampel yang sudah difurnes. Selanjutnya sampel akan dibakar di tempat yang gelap dan diperhatikan nyala apinya. Nah, jika si nyala api ini berwarna hijau, maka sampel positif mengandung boraks. Nah, untuk hasil pada bakso sapi A dan B ini dengan reaksi H2SO4 dan metanol pada bakso yang telah difurnes tidak menghasilkan nyala berwarna hijau pada saat dibakar dan dapat disimpulkan bahwa sampel A dan B ini tidak mengandung boraks. Nah, ini bisa dilihat ya hasil uji kualitatif sampel bakso daging sapi dengan uji kertas kurkumin bahwa tidak ada perubahan, dan ini juga bisa dilihat untuk hasil uji kualitatif sampel bakso daging sapi A dan B dengan metode uji nyala api. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode analisis borak dalam bakso daging sapi A dan B di daerah Tenggilis, Mujoyo, Surabaya menggunakan spektrofotometri memenuhi persyaratan validasi, yang dimana metode meliputi linearitas dengan memberikan nilai R yaitu sebesar 0,993 dan 3,73 selektivitas, yang dimana panjang gelombang yang digunakan yaitu sebesar 541 mm. Untuk nilai rata-rata KAPI sampel A yaitu sebesar 0,36% dan nilai KAPI sampel B yaitu sebesar 0,23%. Nilai LLOD dan LLOQ yaitu sebesar 0,0464 dpj dan 0,1511 dpj. Serta akurasi dengan nilai persen recovery untuk boraks pada sampel bakso daging sapi A sebesar 102,95% dengan rentang 100,10% sampai 104,91%. Dan untuk sampel B yaitu sebesar 92,05% dengan rentang 87,39 sampai 95,36%. Jadi, sampel bakso daging sapi A dan B di daerah Tenggilis, Mujoyo, Surabaya berdasarkan hasil uji kualitatif menandakan tidak adanya kandungan boraks. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini untuk referensi yang saya gunakan.